Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, Bapak Ibu dosen. Eh, Terima kasih sebelumnya telah memberikan kesempatan saya dan juga kelompok untuk bisa presentasi mengenai hasil diskusi dalam penugasan kali ini. Sebelumnya perkenalkan saya Hafiz Pramudia selaku ketua kelompok dari kelompok 3C. Berikutnya. Perkenalkan, nama saya Kania Sabita Nugroho dari kelompok BKC. Perkenalkan, nama saya Magdania Nerena Zakena. Kenalkan, saya Jenar Dwi Utami. Perkenalkan, saya Kevin Yasar Arafah. Perkenalkan, nama saya Mita Lina Juliani. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Azizah. Perkenalkan, nama saya Febiola Dini Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Filza Izati Nur Sabrina. Eh, Baik, itu perkenalan singkat dari kelompok kami, kelompok 3C PKH 2024. Selanjutnya, di sini kelompok kami akan membahas penambangan pohon di hutan mangrove. Nah, sebelumnya hutan mangrove itu apa sih? Hutan mangrove itu adalah satu ekosistem yang tumbuh di daerah pesisir, pesisir biasa pesisir tropis dan subtropis, di mana biasanya hutan mangrove ini kondisi kondisinya tergenang, tergenang air payau atau air laut yang dangkal. Nah, di hutan mangrove ini punya punya tumbuhan yang sangat yang ikonik biasanya. Tumbuhan yang hidup di hutan mangrove ini mempunyai akar-akar khusus seperti akar napas contohnya. Biasanya dimiliki oleh tumbuhan bakau, rhizospora. Nah, hutan mangrove ini berfungsi sebagai penyangga ekosistem pesisir, melindungi garis pantai dari erosi serta eh, berperan penting juga dalam menyaring polutan dari air laut dan mengurangi dampak bencana alam seperti tsunami atau pasang surut air laut contohnya. Nah, untuk untuk kelompok kita ini permasalahannya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini ada permasalahannya, yaitu aktivitas penebangan pohon mangrove yang terjadi mengakibatkan penurunan kualitas hutan, degradasi hutan, dan luasan hutan deforestasi. Nah, jadi penebangan pohon di hutan mangrove itu menjadi salah satu penyebab terjadinya abrasi di beberapa daerah di Indonesia. Nah, selain abrasi, terjadi juga akresi atau penambahan daratan di sekitar muara Bengawan Solo yang berasal dari sedimentasi. Kemudian sedimentasi itu terus terjadi di ekosistem mangrove, kemudian akan menyebabkan hutan mangrove tersebut mengalami permasalahan seperti itu. Kemudian kelompok kami membahas tentang gangguan atau permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Lalu dampak dari penebangan di Kecamatan Ujung Pangkah ini menyebabkan abrasi yang mengikis sekitar 177 hektar area mangrove dan abrasi ini semakin parah akibat konservasi lahan mangrove menjadi tambak yang membuat garis pantai ini kehilangan penghalang alami. Pohon-pohon mangrove yang seharusnya berfungsi menahan erosi pantai ditebang sehingga kawasan ini semakin rentan terhadap abrasi. Akibatnya beberapa tambak milik masyarakat terkikis dan hilang. Bahkan terjadi pergeseran garis pantai yang dapat mengubah batas wilayah pesisir. Nah, dampak yang kedua itu ada agresi. Agresi adalah pendangkalan atau penambahan daratan baru yang cenderung semakin ke arah laut akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Agresi dapat merugikan masyarakat pesisir karena mempengaruhi ketidakstabilan garis pantai. Agresi menyebabkan meluasnya area laut, pendangkalan pelabuhan, pendangkalan pada mulut muara yang mengakibatkan banjir,
sekitar muara pada waktu debit air dari sungai tinggi atau terjadi banjir di hulu sungai. Selanjutnya, untuk solusi yang pertama yaitu bisa melakukan dengan sistem silvofishery, yaitu adalah sistem yang digunakan untuk menggabungkan kegiatan perikanan dengan penanaman mangrove di area tambak. Untuk melakukan sistem silvofishery ini dapat dilakukan dengan satu, yaitu pembagian lahan tambak dan penanaman mangrove, yang dimana lahan itu dibagi biasanya sekitar 30-70% itu total lahan digunakan untuk mangrove dan sisanya untuk tambak. Yang kedua adalah tata letak penanaman dan pembuatan tambak yang digunakan untuk saluran kecil atau yang disebut sirkulasi air untuk membantu mengendapkan sisa-sisa kotoran dari tambak. Yang ketiga adalah penanaman bibit mangrove. Yang ketiga adalah pengaturan sirkulasi air dan pemeliharaan. Yang kelima adalah monitoring tambak. Yang keenam adalah pemberian pakan kepada tambak. Baik, untuk yang solusi kedua adalah pengelolaan limbah tambak, di mana kebutuhan terhadap lahan budidaya perikanan berupa tambak menjadi pemicu utama konversi lahan berupa hutan mangrove dan tanah timbul. Degradasi hutan dan kehilangan hutan mangrove di kecamatan tersebut akan terus berlangsung jika tidak ada upaya untuk menjaga keutuhan hutan mangrove dan kelestarian ekosistem. Jadi, pengelolaan limbah tambak dapat menjadi solusi agar tidak terjadi konversi lahan. Oke, untuk solusi yang ketiga adalah membuat kebijakan, yaitu kebijakan penebangan pohon di hutan mangrove harus harus mencakup larangan tegas terhadap penebangan ilegal dan pengaturan pemanfaatan yang berkelanjutan. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penanaman dan pemeliharaan mangrove. Selain itu, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum terhadap pemelanggar sangat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem mangrove yang vital bagi keberlangsungan lingkungan pesisir. Kebijakan juga harus mengedepankan rehabilitasi kawasan yang rusak dan mempromosikan kegiatan ekonomi alternatif yang tidak merusak hutan. Oke, kesimpulan dari semuanya itu adalah hutan mangrove sangat penting dalam landscape pesisir terutama pada masyarakat yang berada di sekitar hutan mangrove. Hutan mangrove yang berlokasi di Gresik ini memiliki dua permasalahan. Yang pertama itu kualitas hutan dan luasan hutan. Dampaknya bisa terjadi abrasi dan akresi. Lalu terakhir solusinya dengan cara penerapan sistem silvofishery, lalu ada pengelolaan limbah tambak, lalu yang terakhir ada membuat kebijakan. Oke, eh, sekian dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Mungkin untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini di YouTube dan nonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.